Negara yang berpenduduk 87% beragama Islam ini menjalankan praktik primitif di Provinsi Aceh. Aku bukan orang yang pakai burka, simbol dari penindasan dan juga brainwashing. Anda masih tidak menjawab pertanyaan saya kan? Berapa yang Anda dapatkan per postingan? Nah ini, gue juga curiga banget cuy. Gue juga curiga. Kenapa gue curiga tentang hal ini? Karena guys ya, kalau kalian... Halo semuanya, aku Yusul Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. By the way yang nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Everything's good, everything is fine. But jika kalian seandainya dalam kondisi yang not fine atau lagi banyak banget masalahnya, tetap semangat ya buat kalian. Jangan menyerah. Dan well, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Oli London, yang mana baru-baru ini postingannya itu seperti nyenggol Indonesia, khususnya adalah Provinsi Aceh. Dan lantas bagaimana nih informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin kita bisa kenalan dulu ya dengan sosok Oli London ya, meskipun kalian juga nggak mau kenal, tapi aku yakin banyak banget dari kalian yang penasaran Oli London itu siapa sih? Oke, ini adalah informasi yang aku dapatkan dari suara.com ya. Suara dengarkanlah aku. Oh bukan itu. Oke, bukan itu ya. Itu lagu Hijau Daun guys. Lucu banget. Sorry for that. Oli London sendiri adalah seorang influencer kelahiran Inggris. Dia lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1990. Ya, ini adalah seorang influencer yang mana dirinya itu aktif dengan membagikan kehidupan sehari-hari dan juga lifestyle-nya. Namanya sendiri itu viral, usai melakukan kurang lebih 15 operasi plastik agar mirip dengan salah satu anggota BTS. Siapa lagi kalau bukan Jimin. Dan memang dulunya aku itu kerap banget ngebahas tentang Oli London, karena banyak banget dari hal-hal yang dilakukannya itu menuai reaksi yang keras dari para netizen. Gak cuma terobsesi pengen mirip Jimin doang teman-teman, enggak. Tapi dia tuh udah ngelakuin banyak hal. Mulai dari pengen ngubah rasnya menjadi ras Asia. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga dengan video yang ini, dimana di video itu dia kayak menikah dengan seorang pria, yang mana pria ini lebih muda darinya. Jadi memang dari dulu orangnya terkenal kontroversial gitu guys. Dan guys, dalam artikel suara.com disebutkan bahwa dia itu pindah ke Korea Selatan untuk mengajar bahasa Inggris. Nah setelah pindah ke Korea Selatan, Oli London ini mendapatkan banyak pengetahuan tentang budaya Korea hingga mengenal K-pop. Hal tersebutlah yang membuatnya mengidolakan Jimin hingga ingin membuat wajahnya terlihat seperti Jimin. Untuk mengubah wajahnya agar mirip Jimin, Oli London katanya menghabiskan dana 150.000 US dollar atau sekitar 2,1 miliar rupiah. Sebanyak 20.000 US dollar atau 250 juta rupiah sudah dihabiskannya hanya untuk mengubah bentuk bibirnya agar mirip dengan Jimin BTS. Oli London juga katanya sempat viral mengenai masalah seksualitas dan juga jenis kelaminnya. Diketahui dirinya itu mengaku sebagai non-binary hingga menggunakan kata they or them. Buat cuma belum tahu, dia kan pria ya teman-teman. Jadi untuk kata ganti pria ya he, his, him. Tapi dia kan ngaku non-binary, makanya dia itu menggunakan kata they or them gitu. Selain itu, dirinya juga mengaku sebagai trans woman dan ingin melakukan operasi agar terlihat seperti Rose Blackpink. Dan bukan hanya itu guys, saking inginnya menjadi orang Korea, Oli London bahkan sempat berniat melakukan operasi pengurangan panjang untuk maaf ini agak gimana-gimana, ingin mengurangi ukuran alat P-nya. Paham lah ya, nggak perlu kita perjelas lagi. Intinya adalah dia itu pengen ukuran punyanya dia itu mirip dengan ukuran rata-rata orang Korea. Namun nih guys, pada Oktober 2022, ia mengaku ingin kembali ke dirinya semula. Bahkan ia kembali menggunakan panggilan he or him yang biasa digunakan untuk menyebut seorang laki-laki. Dan guys, berdasarkan jejak sosial medianya, ia itu merupakan pendukung Israel. Dirinya bahkan menyebut loh bahwa Hamas adalah teroris. Gak sampai di situ nih, ia juga menuliskan di sosial medianya bahwa apa yang ada di media adalah propaganda Hamas. Dan kalian tahu gak sih guys, apa yang dilakukan oleh Oli London baru-baru ini? Di sosial medianya itu ya, dia itu kayak tiba-tiba membahas tentang bagaimana hukuman ataupun peraturan yang ada di Indonesia, khususnya adalah di Aceh. Di sini ada beberapa postingannya yang mana dia itu sudah membahas tentang hal tersebut. Misalnya deh di postingan yang ini. Oke, dia nulisin kayak gini guys. Di Indonesia, kaum gay menjadi sasaran hukuman cambuk yang brutal di depan umum. Sementara orang banyak yang haus darah menyemangati dan mengejek mereka. Oke, dia bilang orang yang haus darah. Siapa yang dimaksudkan oleh orang yang haus darah? Masyarakat yang ada di sana guys. Negara yang berpenduduk 87% beragama Islam ini menjalankan praktik primitif di Provinsi Aceh yang diatur berdasarkan hukum syariah. Hukum primitif katanya guys ya. Terus next, ini ada lagi guys, ada lagi nih, bukan cuma itu doang. Welcome to Indonesia, dimana perempuan dicambuk di depan umum karena memeluk pasangannya di depan umum. Praktik primitif pencambukan di muka umum juga meluas ke perempuan yang dituduh melakukan perzinahan di Provinsi Aceh. Provinsi ini berada di bawah hukum syariah. Terus, beginilah bagaimana perlakuan terhadap kaum gay di Indonesia. Dicambuk, dan dipermalukan di depan umum hanya karena siapa mereka. Praktik biadab ini dilakukan di Provinsi Aceh, Indonesia, di mana hukum syariah diterapkan. Praktik biadab ini guys katanya. I see. Terus ini ada lagi nih guys. Indonesia di Provinsi Aceh di mana hukum syariah diterapkan.
Pasangan dicambuk di depan umum karena melakukan hubungan di luar nikah. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Oli London yang sudah membahas tentang bagaimana peraturan dan juga hukum yang ada di Aceh, Indonesia. Lantas bagaimanakah respon dari netizen internasional? Di sini aku akan ngambil komentar random ya teman-teman. Oke, misalnya di sini ada dari Aiman Salim. Dari sini Aiman Salim mengatakan kayak gini. Inilah cara Anda membesarkan komunitas dengan akal sehat dan melindungi anak-anak. Kerja bagus dari Indonesia. Jika Anda tidak menyukai budaya mereka, ya jangan pergi ke sana, jangan mencoba menerapkan budaya barat pada mereka. Apakah menurut saya mereka benar dalam melakukan hal itu? Tidak. Namun bukan wewenang saya untuk memberitahu mereka apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan di negara mereka. Seloder bro. Ini nih yang benar guys, ini nih yang benar. As an American Christian atau seorang Kristen Amerika ya gitulah mungkin ya. Aku senang mereka melakukan ini. Setiap tempat itu punya aturan etiketnya masing-masing. Aceh menyeratkan hukum syariah untuk umat Islam saja. Dan Muslim mempunyai pilihan untuk memilih antara hukuman syariah atau melalui proses pengadilan biasa. Oli London tidak mengerti apa-apa tentang Gaza karena semua yang dia terbitkan adalah BS dan dia ketahuan karenanya. Jadi dia mengalihkan drama tersebut ke Muslim untuk mencoba memenangkan hati komunitas gay dan Kristen. Anda masih tidak menjawab pertanyaan saya kan? Berapa yang Anda dapatkan per postingan? Nah ini gue juga curiga banget cuy. Gue juga curiga. Kenapa gue curiga tentang hal ini? Karena guys ya, kalau kalian lihat postingannya, dia itu ngebahas tentang orang Muslim. Ini nih misalnya nih postingan yang ini. Coba deh kalian lihat ya. Nah misalnya postingan ini gue screenshot dulu. Ada juga yang sependapat sama gue. Gue juga curiga banget nih sama orang. Bentar gue screenshot. Wanita Muslim membuat daftar alasan mengapa semua wanita harus menutupi wajah mereka dan mengenakan jilbab dan menyerukan atau memberdayakan. Anda memastikan bahwa Anda berada di sana untuk orang dan satu orang saja. Apakah Anda sudah menikah atau belum? Tutupi dirimu. Terus postingan yang berikutnya nih. Migran Muslim di Belanda kencing di bagian daging babi di sebuah supermarket. Sementara migran yang merekamnya berkata kami tidak makan daging babi. By the way, dia tahu dari mana ini orang Muslim atau enggak? Ini orang satu emang suspicious banget teman-teman. Kenapa sih dia itu tiba-tiba beralih dari yang tadinya ngebahas tentang lifestyle, tentang hidupnya dia, tentang gaya hidupnya dia pokoknya. Tiba-tiba kok ngebahas tentang Muslim? Kok ngebahas tentang Aceh? Habis itu ngebahas tentang Hamas. Terus dia yang kayak mengagung-agungkan Israel dan juga tentara Israel. Aku curiga di sini dia itu kayak membuat propaganda untuk menjelekkan nama Muslim dan juga menjelekkan nama Indonesia. Apalagi di sini aku juga nemu sebuah artikel. Artikelnya kayak gini. Serangan netizen Indonesia bikin pusing pejabat Israel, bahkan hingga tutup akun sosial media hingga ganti nomor handphone mereka. Yaps, kalian udah pada tahu bagaimana power dari netizen Indonesia. Power dari netizen Indonesia itu enggak main-main loh teman-teman. Bahkan sekelas pejabat Israel saja itu sampai pusing dengan serangan netizen Indonesia. I'm so sorry jika aku berpendapat seperti ini. Oli London itu mencoba untuk mengambil suara komunitas LGBT. Dan setelah dia itu mendapatkan suara dari komunitas LGBT ini, dia itu seperti ingin membuat Indonesia, khususnya Aceh, dikritik dikarenakan bagaimana peraturan atau hukuman yang mereka terapkan kepada pelanggaran-pelanggaran yang ada di sana. Namun Oli London nampaknya Anda gagal. Karena apa? Karena netizen itu banyak yang pinter. Netizen internasional itu banyak yang pinter. Tidak seperti Anda. Ibaratnya nih ya teman-teman, kita itu punya rumah. Ini rumah kita nih, rumah kita ya. Di rumah kita itu kita udah nerapin peraturan. Tiba-tiba nih ada orang luar, entah berantah dari mana orang ini. Tiba-tiba dia itu kayak ngekritik bagaimana peraturan yang ada di dalam rumah kita. Logikanya nih, kalau lu nggak bisa mematuhi peraturan atau nggak bisa menghargai peraturan yang ada di rumah gue, ya lu jangan ke rumah gue. Begitu Oli London. Think smart dong. Dan teman-teman, Oli London itu juga pernah loh terkena kasus Islamofobia sebelumnya. Jejak digitalnya juga masih ada kok. Oke, dapat kalian perhatikan, ini adalah postingan Oli London. Ini pas dia itu masih terobsesi pengen jadi orang Korea gitu ya. Di sini ada seorang netizen yang nulis kayak gini. Oli London, this guy is such a tool. Terus Oli London ngebalas nih, the only tool is you, a symbol of oppression and brainwashing. Simbol dari penindasan dan juga pencucian otak katanya. Habis itu dibahas lagi nih sama netizen. Brainwashing you say, cuci otak kamu bilang. Nobody has been brainwashed but you. Nggak ada yang dicuci otaknya, tapi kamu. Terus Oli London balas kayak gini guys. Sweetie, manis, I'm not the one wearing a burqa. Aku bukan orang yang pakai burqa. Simbol dari penindasan dan juga brainwashing. Simbol dari penindasan dan juga pencucian otak katanya guys. Secara tidak langsung, statementnya tadi mengatakan bahwa burqa ini simbol penindasan dan juga pencucian otak. Wah, kok bisa kayak gitu guys? Dan teman-teman, pada kali itu Oli London ini mendapatkan banyak banget kritikan dan juga hujatan dari netizen, khususnya para K-popers. Itu banyak banget yang sudah memberikan hujatan kepada Oli London dikarenakan bagaimana statementnya tersebut. Misal deh, what the hell? Kamu baru saja tidak menghormati seseorang muslim tentang burkanya.
Bener guys, maksudku adalah kalau dia itu pengen memberikan kritikan sama orang yang memberikan komentarnya tadi, ya kenapa dia itu nggak secara personal saja gitu? Kenapa dia itu harus bawa-bawa burka seseorang dan juga mengatakan bahwa itu adalah simbol penindasan dan juga pencucian otak? Menurut aku ini sama sekali nggak make sense banget gitu loh. Dan gimana nih pendapat kalian tentang Oli London? Ntar komen ya teman-teman di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.